Hai Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Podcast bersama dengan saya Injilita Karun. Nah Tribuners, kali ini menarik ya pembahasan kita, tema saat ini yaitu Strengthening RSUD di Sulawesi Utara. Nah untuk membahas tema kita hari ini saya tidak sendiri Tribuners, saya kedatangan kedua narasumber tampan, bapak-bapak saat ini yang sudah bersama saya. Langsung saja saya perkenalkan Pak Dr. Enrico Haraung, MARS, selaku Sekretaris Asrada atau Asosiasi Rumah Sakit Daerah dan juga sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah ODSK. Selamat sore. Pak Dokter, apa kabar Pak Dokter? Puji Tuhan sehat-sehat. Puji Tuhan sehat-sehat. Glowing ini cerah, apalagi dua narasumber ini pakai bajunya sama warna, waduh. Dan lanjut langsung ke Bang Reiner Omyut Ointo, selaku budayawan Sulawesi Utara. Halo Bang Reiner, apa kabar Bang Reiner? Very beautiful. Wow, very beautiful, very handsome. Waduh. Apa kabar Bang Reiner? Wah, puji Tuhan, syukur, alhamdulillah sehat. Mendampingi Enrico ini selalu mendapat spirit. Oh, spirit. Ya, sama-sama. saya selalu begitu, udah lama. Ya. Kurang lebih 10 tahunan kita ini selalu. Kami sama-sama di Palang Merah Indonesia. Palang Merah suatu saat. Belajar Saking sama-sama. spiritnya, ini bajunya kembaran ini, warnanya. Padahal nggak janjian Kang. Waduh, luar biasa. Oke, langsung saja nih kedua narasumber kita kali ini, Tribuners, kita akan membahas yang tadi saya sudah cumu di pertama, yaitu Strengthening RSUD di Sulawesi Utara, dan ditambah dengan Bang Reiner untuk membahas sekaligus ya tentang budaya-budaya yang mungkin ada di rumah sakit seperti apa. Mungkin dari Bang Reiner bisa menjelaskan ukuran mata rantai kekuatan budaya di rumah sakit umum daerah ini seperti apa sih Bang? Ya, saya kira hampir seluruh rumah sakit itu telah mengalami transformasi yang cukup dahsyat ya. Paling tidak sejak abad ke-20 awal lah ya kan. Oke, 20 Jadi awal. ya 20 awal itu rumah sakit telah menjadi suatu institusi yang sangat menentukan bagi konstruksi dari budaya, dalam pengertian budaya kesehatan seluruh masyarakat atau pada seluruh dunia, sehingga menjadi vital karena di dalam perjalanan kesehatan manusia atau public health ataupun penyakit-penyakit ataupun korban-korban di dalam proses konflik, peperangan dan sebagainya, wabah, pandemi, itu semua akan menentukan bagaimana rumah sakit secara kebudayaan adalah sesuatu yang terus akan mengalami perkembangan yang cukup dahsyat. Saya kira itu. Jadi kalau soal budaya, saya kira itu adalah tatanan di mana kesehatan itu menjadi hak milik dari masyarakat, bukan milik dari institusi. Institusi atau rumah sakit yang disebut dengan hospital itu hanya adalah wadah. Sebenarnya hospitality. Hospital itu kalau dalam terjemahan bebas itu kan sebenarnya merawat. Jadi sebetulnya kalau kita mau merawat pikiran kita, maka disebut dengan hospitality of mind. Jadi itu hospitality. Merawat pikiran. Jadi kita merawat pikiran itu sebenarnya jadi tidak hanya kesehatan fisik yang dirawat, tapi juga kesehatan pikiran harus dirawat. Sehingga saya kira kemutahiran rumah sakit hari ini secara kultural telah berubah paradigmanya sejak awal abad 20. Abad 20 bukan cuma pengaruh karena begitu banyaknya wabah yang terjadi mulai dari flu burung, SARS segala macam, sehingga dekade ini rumah sakit cukup mengalami kesulitan dalam arti fasilitas. Tapi sebetulnya fasilitas itu hanyalah suatu yang menurut saya itu hanyalah suatu yang sifatnya material. Tapi penanganan kesehatan pada awalnya itu lebih sifatnya bersifat psikis. Jadi harus psikis dulu yang kita tangani ketika bagaimana. Ya ini kalau kita di rumah kalau kita di bencana misalnya, itu kita disiapkan dengan pengetahuan yang disebut early warning system. Jadi early warning system bahwa kalau ada terjadi sesuatu penyakit, misalnya UGD juga. UGD itu kan unit gawat darurat kan sebetulnya kan itu early warning system untuk menampung seorang yang misalnya terserang penyakit, serangan jantung, kecelakaan dan sebagainya begitu. Jadi saya kira budaya ini membentuk sebetulnya bagaimana perilaku manusia di dalam kesehatan.
tidak hanya terhadap dokternya, tidak hanya terhadap perawatnya, nurse-nya, tidak juga hanya pada pekerja-pekerja administratif. Jadi di dalam struktur rumah sakit itu secara manajemen ada begitu banyak elemen yang dihadapi ini adalah kedatangannya pasien. Bagaimana kultur di dalam kesehatan itu harus terjaring secara tidak katakanlah tidak maksimal, tetapi secara normal saja, ya kan? Jadi seorang yang datang misalnya kecelakaan, sedangkan itu sudah masuk IGD, sudah ada protap, sudah ada kesehatan. Dan itu sebetulnya membentuk tradisi atau budaya. Itulah sebetulnya hubungan budaya dengan kesehatan. Hanya saja ketika rumah sakit ini mengalami yang disebut dengan industrialisasi, artinya industrialisasi adalah berpengaruh pada munculnya teknologi kesehatan. Misalnya penggunaan robot dengan alat-alat kesehatan yang dulu pemeriksaan dulu misalnya stetoskop dulu harus manual begini. Sekarang kita sudah lewat elektronik, bahkan stetoskop bisa kita bawa-bawa dalam bentuk jam tangan. Jadi ini sebetulnya itu menunjukkan bahwa terjadi perubahan perilaku di dalam budaya kesehatan menyangkut karena terjadinya industrialisasi. Nah, industrialisasi ini ada 3 faktor yang sangat mempengaruhi dalam industrialisasi kesehatan dalam soal budaya. Yaitu pertama adalah teknologinya. Karena teknologinya itu kan membentuk pola perubahan dalam penanganan kesehatan kan. Teknologi itu artinya macam-macam kan. Termasuk pemeriksaan darah segala macam, laboratorium segala itu adalah berurusan dengan teknologi. Kedua yang menyangkut dengan perkembangan dari infrastrukturnya, ya toh? Dari infrastrukturnya itu menyangkut misalnya bagaimana pemanfaatan peralatan itu harus ditaruh di mana, siapa yang harus merawatnya dan sebagainya. Dan ketiga ini bersifat lebih kepada manual sistem, yaitu administrasi. Karena sedikit banyak budaya kesehatan itu terhambat agaknya karena pada proses administrasi. Nah, administrasi ini memang yang saya lihat ini masih dalam pola yang bercampur antara yang manual dan digital. Nah, ini saya tidak tahu bagaimana, mungkin nanti dokter bisa menjawabnya. Bagaimana perubahan industrialisasi ini yang berkembang, apalagi dengan terjadinya pandemi ini sebetulnya menurut saya pandemi ini mengubah revolusi dalam dunia kesehatan secara masif. Jadi bagaimana kita di rumah sakit atau para medis dan segala macam yang di situ itu ditantang oleh sesuatu yang secara penyakit katakanlah sebagai begitu, itu sangat abstrak, gaib. Artinya perjalanannya suatu virus yang 0,0 nano itu kan dia mau kemana kita nggak tahu, kita cuma diperintahkan pakai masker, cuci tangan, tapi kita nggak bisa deteksi dia mau kemana, dia mau suka kemana, siapa yang memerintahkan dia itu. Itu juga adalah sesuatu yang memang secara kultural kalau kita tahu bahwa bioorganisme terkecil itu menurut ahli biologi menurut ahli biologi itu yang saya baca dari Richard Dawkins yang dia sebut dengan self-gene. Jadi biomolekuler itu atau biomolekuler itu sebetulnya dia mempunyai vitalitas hidup, yang dia mempunyai kemampuan intelligence yang kita tidak bisa tahu dia mau kemana dan diperintah oleh siapa. Sampai sekarang itu sains yang canggih sekalipun belum bisa menjawab bahwa bioorganisme yang kecil itu dia mau kemana, dia mau nginap ke siapa, dia mau terbang kemana. Itu sesuatu yang secara kultural yang kita tidak bisa deteksi. Maka dalam dunia kesehatan yang menghadapi penyakit yang tidak bisa dideteksi penyebabnya, katakanlah begitu, atau tidak bisa dideteksi bagaimana itu, maka digunakanlah ada yang disebut dengan paradigma ilmu kesehatan, paradigma ketiga, third paradigm. Yaitu ini memang mungkin bagi orang-orang yang sudah berteknologi tinggi dianggap ini agak sedikit tidak masuk akal. Itu yang disebut dengan the power of healing words. The power of healing words. Jadi kekuatan kata-kata itu
akan sangat mempengaruhi situasi kultur. Saya sebutnya penyakit itu dalam ilmu kesehatan disebut kultur juga. Ya. Dibilang kultur. Kalau orang kedokteran pasti belajar kalau penyakit itu disebut kultur. Nah, juga di ilmu botani atau di ilmu pertanian bibit-bibit itu juga disebut kultur ya. Nah, itu sebetulnya yang dan saya kira bahwa tema kita hari ini tentang strengthening sebetulnya ya ini saya berharap sebetulnya kepada dokter ya sebagai teman saya bahwa dia harus mampu melakukan terobosan itu dari perspektif yang saya sebut tadi. Bahwa mengubah infrastruktur tapi dengan pendekatan kultural. Apa dasar dari kultural itu adalah nilai. Nah, nilai itu kan abstrak. Orang kan menilai pasiennya misalnya, oh Anda pasien, oh miskin. Bisa saja mempengaruhi sikap Anda. Oh ya miskin, ya udah taruh aja dia di sana. Nggak bisa. Jadi tertutup rasanya ya. Jadi masalah nilai itu ya menyangkut sesuatu yang paling asasi dalam hidup manusia. Nah, bagaimana itu kultur itu atau nilai itu atau kalau dalam istilah ilmu kebudayaan disebut code of culture. Jadi kode budaya itu adalah sesuatu yang tidak hanya tampak seperti meja ini. Meja ini secara budaya adalah tempat kita untuk duduk, untuk berdiskusi atau untuk menaruh air atau menaruh makanan. Itu kultur kan. Gitu. Tetapi kalau yang menyangkut nilai, perasaan saya sakit misalnya, itu kan tidak bisa kita gambarkan. Anda sedih itu bisa dikuantifikasi itu kan tidak. Nah, itu di situ sebenarnya sumbernya. Nah, kemarin saya dengar dokter akan melakukan pendekatan itu yang disebut dengan paliatif. Ya, jadi sebenarnya kultur kesehatan itu dari evolusinya, dari perkembangan transformasi itu kan melalui 3 fase ya. Jadi dia kuratif, ya kemudian sekarang itu dia masuk kalau kuratif itu karena sifat cure, hanya mencoba mengobati, mencari tahu dia gimana, ya kan? Lalu sekarang kita masuk pada tidak hanya kuratif aja, ya kan? Bahkan mungkin lebih tinggi lagi dia mungkin akan sampai pada paliatif yang fondasinya adalah karitatif. Benar. Jadi ini Bang Rainer kalau bahas tentang kultur ya, apalagi di rumah sakit pasti sudah itu yang harus dipersiapkan juga dari baik dari sumber daya manusianya sendiri, dari rumah sakitnya sendiri dalam membangun kultur itu. Apalagi seperti Bang Rainer bilang di abad 20 ya sudah mulai berubah kultur itu terjadi. Nah, kita bahas ini sebentar, namun Injil mau tanya dulu nih sama Pak Dokter mengenai tentang kultur juga ya, salah satu kultur yang ada di rumah sakit. Kira-kira kultur di rumah sakit umum daerah yang ada di Sulawesi Utara ini sendiri seperti apa? Apakah sudah seperti yang dikatakan Bang Rainer, sudah Bang Rainer juga bilang tadi ada 3 ya, teknologi, administratif, dan juga yang terakhir itu apa Bang Rainer tadi? Teknologi, industrialisasinya itu dan teknologinya kan sudah berjalan. Nah, itu bagaimana kalau tentang administratif juga seperti Bang Rainer katakan, pasti ini dari rumah sakit sendiri dalam membentuk atau membangun. Kira-kira seperti apa nih Pak Dokter? Ya, memang tadi Rainer kan sudah bercerita panjang tentang perjalanan rumah sakit dari masa ke masa. Jadi memang sudah banyak pergumulan yang dihadapi rumah sakit. Yang terakhir kita menghadapi pandemi yang luar biasa hebatnya, dan itu terjadi banyak disrupsi. Tetapi rumah sakit secara internal sebenarnya dia tetap sama ya. Saya selalu mencontohkan ini benar. Rumah sakit itu rumah sakit itu punya aspek sosial di sisi sini, aspek bisnis di sisi sini. Dua aspek itu ya. Dua aspek itu selalu. Jadi aspek sosial itu untuk kita bisa menolong orang, yang tadi benar bilang. Di awal-awal rumah sakit ini secara tidak sengaja dia, kalau kita runut ke belakang, ada yang namanya Good Samaritan Law. Orang Samaria yang baik hati, yang merawat orang yang dianiaya tanpa dia memikirkan apa-apa dari situ mendapatkan apa. Itu namanya Good Samaritan Law. Tapi berjalannya waktu, untuk bisa menolong orang ini, dia harus bisa melaksanakan tata kelola yang baik di sisi sini, di sisi kanan. Jadi aspek bisnisnya juga harus dikelola dengan baik secara profesional agar supaya rumah sakit tidak bangkrut, sehingga dia bisa tetap melanjutkan aspek sosialnya. Nah, ini adalah prinsip-prinsip pengelolaan rumah sakit yang harus kita jaga terus, walaupun dia dari abad 20 sampai sekarang.
Jadi kita jangan mengelola rumah sakit kemudian terlalu aspek bisnisnya terlalu berat. Dia jadinya akan jadi begini. Jatuh. Yes, jatuh. Jadi kedua aspek itu harus seimbang. Iya. Kalau juga dia aspek sosial juga terlalu dia jatuh begini. Jadi dia harus berada pada titik keseimbangan agar supaya rumah sakit tidak bangkrut, tetapi dia masih bisa melaksanakan aspek sosialnya, menolong orang, seperti Good Samaritan Law, Yes. seperti orang Samaria yang baik hati. Yes. Nah, itulah menjadi dasar sebenarnya pelayanan kita di rumah sakit. Yang tadi sampaikan, ya memang betul. Ya. Dalam perjalanan waktu rumah sakit sudah mengalami banyak sekali disrupsi, banyak sekali adaptasi, tetapi nilai-nilai itu yang harus kita jaga di dalam. Kalau kita terlalu banyak aspek bisnisnya, nanti rumah sakit kan akan dibebani dengan ya target-target bisnis. Yang akibatnya dokter-dokter itu akan dipaksa dan tim dalam rumah sakit itu akan dipaksa untuk melakukan fraud, ya harus mencapai target akhirnya fraud. Nah itu kan kita tidak inginkan. Berarti dia mengingkari yang tadi itu. Lalu itu bagaimana kalau dari rumah sakit sendiri apa sih yang yang bisa diatasi untuk menghadapi hal-hal terjadi seperti itu? Sebenarnya kita diselamatkan dengan sistem yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. JKN, jaminan kesehatan itu meredesain lagi kita punya pola pelayanan kesehatan di rumah sakit. Sebelum 1 Januari 2014, pola kita kan pay for service. Dulu kalau orang Luwuk, orang ke dokter Anuranta, habis disuntik dikasih obat, ya kan, kita orang bayar Pak dokter. Kemudian sejak itu namanya pay for service, pasca bayar. Orang datang ke dokter, orang mendapatkan services, kemudian orang bayar Pak dokter itu. Namanya pay for service. Nah, kemudian 1 Januari 2014 terjadi juga redesign lagi oleh pemerintah, yaitu dengan menerapkan pola JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, di mana prospective payment. Sebelum orang sakit, orang cicil-cicil sekian rupiah per bulan. Sampai ketika kita sakit, kita harus mendapatkan hak kita. Yang tadi dikatakan Mener itu, kalau pakai kacamata paradigma sehat itu hak rakyat kan. Tugas pemerintah yang harus menyediakan. Ya, mengkondisikan agar supaya rakyat tetap sehat. Dihitung-hitung 1 tahun itu hanya 20% orang yang sakit. Nah, 80% ini harus kita jaga tetap sehat. 20% harus kita sembuhkan. Kalau pola ini kita laksanakan dengan secara terjadi keseimbangan antara promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, bahkan tadi di sisi ini sudah menerkantakan paliatif yang kami kembangkan. Kemudian kita tarik ke belakang lagi, Pak Menteri Kesehatan sudah melakukan terobosan yang ke arah genomik, di mana kesehatan seseorang itu sudah bisa diprediksi pada umur sekian bisa dicegah. Itu sesuatu yang luar biasa dengan teknologi. Jadi ya memang sudah saatnya kita sekarang ini melakukan adaptasi dengan menggunakan berbagai sumber daya dan peluang-peluang yang ada, dan kita harus masuk di dalamnya. Kita tidak bisa kemudian mengatakan itu kita dihambat oleh regulasi, tidak bisa. Kita harus membuat yang tadi itu kan, budaya rumah sakit itu kan sebenarnya kalau dengan huruf-huruf saya selalu mengatakan kita membangun rumah sakit. Intinya itu SPA, SDM, sistem. Sarana, prasarana, peralatan, sumber daya manusia, dan sistem-sistem. Sistem-sistem ini macam-macam. Flow pelayanan, pasien dia mau masuk kemana, itu kan sistem. Dia ke IGD dulu, atau dia ke poli, kemudian dia ke registrasi, itu sistem. Kemudian sistem informasi rumah sakit sudah ada. Sistem pembayaran, kemudian sistem akreditasi dan lain-lain. Banyak sekali sistem di rumah sakit dan banyak sekali yang disebut subsistem dalam sebuah layanan besar rumah sakit. Tetapi kemudian rumah sakit itu ada yang disebut RS kalau kita sebagai rumah sakit pemerintah. RS, Regulation and Services. Tugas kita sebenarnya cuma 2 kalau orang-orang pemerintah yang bekerja di rumah sakit. Kita harus melaksanakan pelayanan kita berdasarkan R, Regulations. Kemudian kita harus melaksanakan services juga berdasarkan S tadi. Jadi titik keseimbangan juga. Ya. Jangan kita terlalu kaku dengan R-nya. Tidak bisa karena R, tidak bisa. Orang sudah mau mati tidak ada R. Ya toh. Kalau namanya menyelamatkan pasien tidak ada R. Ya. Itu hukum internasional menjamin bahwa ketika kita menyelamatkan orang, life saving itu tidak ada R. Apapun kita harus kerjakan untuk orang itu bisa tetap hidup. Nah, services ini yang harus kita atur agar supaya dia sesuai aturan, tetapi jangan sampai aturan-aturan ini menghambat
pelayanan yang akan kita kerjakan. Nah, kemudian ada juga budaya yang namanya itu QS, Yes. Quality and Safety. Nah, itu yang sekarang diterjemahkan dengan sistem akreditasi. Akreditasi, kemudian tentang quality and keselamatan pasien. Jadi Q itu quality dan S itu safety. Juga berada dalam titik keseimbangan antara quality dan keselamatan pasien. Nah, budaya-budaya itu yang kita bangun di internal kita, dan ini perlu pemahaman-pemahaman, perlu literasi-literasi. Nah, saya menggiring teman-teman di rumah sakit, kalau kita mau mengadaptasikan sebuah teknologi baru, kita harus panggil budayawan seperti Meriana ini. Agar supaya apa? Agar supaya apa yang kita kembangkan itu tidak tercarabut dari akar budaya kita. Kita tetap memperhatikan kearifan lokalnya. Orang-orang seperti Munir ini yang harus selalu kita libatkan. Seperti sekarang ini, saya minta didampingi oleh seorang budayawan agar supaya saya punya pengembangan terobosan teknologi metaverse itu tidak tercerabut dari akar budaya Indonesia kita. Jadi kearifan lokalnya juga harus kita mainkan di sini. Begitu kurang lebih. Jadi memang pengaruh budaya itu sangat penting ya. Sangat penting sekali. Dokter. Kita bangga, kita punya budaya-budaya yang sangat indah di Indonesia. Ya kan? Kita punya batik, kita punya angklung, kita punya yang di sini bentenan, ya, dan lain-lain ya. Itu sebuah kekayaan budaya kita. Kenapa itu kita tidak ornamen-ornamen itu kita tidak munculkan dalam teknologi-teknologi baru, misalnya logonya dia bernuansa kulintang misalnya, atau bernuansa bentenan misalnya, atau kain-kain lokal yang lainnya. Kenapa tidak? Nah, tentunya ini kalau mengenai kultur budaya di rumah sakit, bukan hanya di kota saja, bahkan di daerah yang terpencil sendiri. Nah, bagaimana dengan kultur yang ada di daerah-daerah terpencil rumah sakit di sana? Pertanyaan yang sangat menarik sekali, dan itu bisa memicu bisa memicu kita untuk berpikir lebih keras untuk menjawab itu. Memang sejarahnya panjang. Tahun 2010 kita diminta menindaklanjuti yang namanya Human Development Index. Kalau di bahasa Indonesia kan indeks pembangunan manusia. Yaitu kalau yang proksi kesehatan itu ada namanya umur harapan hidup. Yang Indonesia itu kalau di ranking Sulut selalu berada ranking 1 atau 2 atau 3 waktu itu tahun 2010 ya. Sekitar 2010 ya. Antara Jakarta, DKI dan Sulut berganti-ganti. Nah, kita orang-orang kesehatan dari pusat sampai ke puskesmas diminta untuk bisa menerjemahkan ini. Maka dibuatlah yang namanya riset kesehatan dasar, kemudian Risvaskes jadi Riskesdas, Risvaskes riset fasilitas kesehatan, kemudian Riskesdas lagi ada beberapa kali riset, didapatkan 24 indikator pembangunan kesehatan masyarakat IPKM. Nah, IPKM ini yang akan diterjemahkan oleh pemerintah-pemerintah di tingkat lapangan, baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, agar supaya IPKM ini tolong diurus, gitu ya. Karena apa? IPKM ini ketika diukur terjadi disparitas benar. Jadi antara kualitas pelayanan di Kota Jakarta dengan di sini di Kota Manado dengan di sini Pulau Miangas tidak imbang, ya, antara fasilitas yang ada. Karena apa? Ini bukan kesalahan pemerintah. Ini karena kita memang punya wilayah geografis yang menimbulkan ketidakadilan geografis. Dengan sistem apapun yang akan kita terapkan, kita tetap akan menghadapi, kalau dari kita pakai SWOT, ini adalah eksternal, memang ancaman yang di luar dari organisasi kita. Tuhan memberikan kita alam yang begitu indah, tapi konsekuensinya pulau-pulau kecil ini menimbulkan masalah disparitas. Nah, tugas kita bagaimana disparitas ini bisa imbang antara Jakarta, Manado, dan Miangas. Kita tidak bisa melakukan apa-apa kalau kita tidak pakai teknologi. Nah, kemarin kunjungan Bapak Gubernur ke Korsel, kemudian ke Seoul, ketemu dengan salah satu teman kita di sana, Pak Mun, yang mengeluarkan ide untuk bagaimana sebuah terobosan teknologi yang telah dibuat oleh Pusan National University Hospital diuji cobakan di kita di sini. Itu biasanya kita mendapatkan pesan lalu kita follow up. Ya, saya biasanya memfollow up dengan sangat cepat, ya, bahkan super cepat. Beberapa hari kemudian kita langsung meeting secara Zoom dengan Mr. Moon, kemudian beberapa teman, ya, di BRIN juga ada Dr. Roy dan stakeholder terkait lainnya. Kita follow up ini barang ini. Dan sekarang sudah terjadi
telemedicine metaverse itu ada di main hospital di RSUD ODSK dan dipasang di Puskesmas Kolongan. Dengan kita tetap memperhatikan yang R tadi, di mana regulasi kita ini sementara digarap di tingkat Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan yang terkait lainnya, agar supaya proses uji coba ini sesuai aturan. Kita belum bisa menerima itu menjadi hibah karena proses hibahnya sementara berlangsung. Tetapi teknologinya ya sudah ada sama kita. Yang telemedicine metaverse menurut saya ini adalah masa depan teknologi setelah smartphone sudah ada di ODSK. Dan kita sudah uji cobakan. Dan teman-teman kita para dokter di ODSK lagi keasikan sekarang ya, bermain-main telemedicine metaverse. Mereka menghubungkan diri mereka dengan Praksisnya gimana? ya. Praksis. Jadi dokter di ODSK itu bisa melihat pasiennya di Kolongan secara langsung dengan pakai augmented reality dari Jadi alatnya sudah canggih ya. sudah canggih. Itu yang dibawa oleh teman-teman dari Pusat National University sebagai imbas dari kunjungan Pak Gubernur ke Korea Selatan mendampingi Ibu Megawati. Nah, ini akan bisa menjawab kebutuhan layanan di Miangas. Ketika kita pasang satu alat di sana, kemudian dari sini kita mendrive seorang tenaga kesehatan di Miangas oleh dokter-dokter spesialis dan subspesialis dari ODSK, kita mendrive. Oh, ini adalah ini ya. Coba lihat matanya, lihat hidungnya, lihat buka mulutnya, bisa lihat semua. Oh, ini diagnosanya ini. Coba periksa lab, bisa lihat semuanya. Oh, ini assessmentnya ini. Jadi proses-proses anamnesa, pemeriksaan fisik, sampai dengan pemeriksaan penunjang terjadi dengan teknologi telemedicine metaverse ini dengan augmented reality, sehingga assessment dilakukan berdasarkan evidence base. Kita kan diajarkan ya, kalau mengambil kesimpulan dari sebuah ilmu kedokteran itu berdasarkan analisis kritis objektif berdasarkan data-data yang ada, sehingga kita bisa mengeluarkan assessment atau diagnosis. Setelah kita diagnosis, kita memberikan terapi. Terapi itu bisa dokter-dokter dari kita juga yang bisa mengirimkan itu langsung secara langsung kepada dokter-dokter di Kolongan, di Miangas, Marore. Bisa bayangkan. Nah, ketika ini kami publikasikan di media dan media sosial, salah satu kabupaten di NTB sudah sangat tertarik dengan ini. Dan mereka akan menguji cobakan ini, karena ini kan belum masuk resmi kan yang teknologi ini. Kalau alat-alatnya, yang alat-alat kesehatan seperti alat lab, analisa gas darah itu sudah ada, kita tidak butuh itu. Yang kita butuh cuma software ini. Nah, tentunya kita memperhatikan aspek keamanan dari data. Sehingga dalam pertukaran informasi kita dengan Korsel, kita tidak memberikan data real kepada mereka. Karena apa? Data itu, kerahasiaan itu harus kita jaga. Itu hak otonomi pasien, dia punya privasi dengan datanya. Tidak bisa kita buka kemana-mana tanpa izin dari yang bersangkutan. Jadi data-data yang kita kasih itu data rekaan. Nama ini itu tidak ada, ya itu semua fiktif. Tetapi kita belajar analisis dengan mereka dan belajar berinteraksi menggunakan teknologi ini agar supaya kita bisa mengambil teknologi ini dan bisa kita terapkan di sini dan mungkin bisa kita modifikasi di sini menjadi produk lokal. Makanya saya mengajak Profesor Fabian agar supaya alat-alat yang sederhana ini bisa kita bikin yang low cost sehingga bisa direplikasi. Kalau alat ini menjadi mahal, tidak mungkin kita bisa replikasi di puskesmas kita di Indonesia. Jadi kalau untuk teknologi metaverse ini apakah ketika sudah diuji coba, apakah sudah akan langsung diaktifkan, diterapkan di setiap rumah sakit? Belum. Karena kita memperhatikan yang R tadi. Regulasinya, jadi metaverse telemedicine ini akan memunculkan regulasi baru di bidang kesehatan, sebuah terobosan baru di Indonesia. Dan uji coba itu dilaksanakan di RSUD ODSK dan Puskesmas Kolongan. Baru di ODSK. Pertama di dunia. Jadi ini adalah hasil penelitian dari Pusat National University Hospital di Korea dengan menggunakan dana pemerintah lokal mereka bikin penemuan ini. Augmented reality dan metaverse sudah digunakan di mana-mana. Benar, ya. Waktu saya posting itu yang pertama di dunia, ada teman yang mengkritik saya. Itu sudah digunakan di rumah sakit lain, benar. Tapi yang menghubungkan antara puskesmas terpencil dengan sebuah rumah sakit besar baru ODSK. Belum ada yang lain. Coba buka di baru kita yang buka. Nah, ide ini sangat menarik beberapa teman kita, beberapa pejabat daerah untuk mereka replikasi di sana. Nah, saya menghubungi pihak Korea. Bagaimana kalau kita bisa replikasi ke 11 dengan peluang sekitar 200
Mereka sangat tertarik tentang ini karena ini menjadi bisnis yang besar ke depan. Kenapa tidak? Kalau soal bisnis sudah bukan urusan kita kan, tetapi ide dan uji coba itu hasil karya kekayaan intelektual teman-teman kita dan saya di RSUD Odesca. Dan itu sudah terjadi dan sudah nyata terjadi di RSUD Odesca. Silakan mau pergi lihat di sana teman-teman kita lagi asik. Kalau di medsos mereka lagi keasikan main metaverse dengan teman-teman di Puskesmas Kolongan yang terhubung dengan PNUH, Pusat Nasional University Hospital, yang tidak menggunakan data pasien asli tapi data-data rekaan. Tetapi interaksi antara dokter, antara fasiantes dan fasiantes ini sudah terjadi. Kalau ini kita mau modifikasi misalnya, di Puskesmas, bukan di Puskesmas, di Pulau Bunaken. Ya, Pulau Bunaken. Ada turis di sana membutuhkan pelayanan, kita taruh alat di sana, kita main dari sini. Main command postnya itu ada di RSUD Odesca. Tinggal kita siapkan satu tenaga perawat pun bisa ataupun dokter umum di sana. Dia yang akan menjadi PIC di sana dan dia bisa menggunakan semua bidang spesialistik dengan para dokter-dokter spesialistik yang ada di Odesca. Itu yang menjadi perubahan yang cukup besar ya Bang Renar ya. Yes, Kalau dari Bang Renar sendiri melihat adanya perubahan dari budaya, apalagi seperti tadi Pak Dokter bilang seperti teknologi ini, metaverse, telemedicine ini, kira-kira dari Bang Renar sendiri melihat budaya yang teknologi terbaru ini seperti apa? Saya kira itu memang itu memang konsekuensi bahwa jangan orang melihat bahwa budaya itu adalah stagnan atau budaya itu adalah pasif dan tidak berkembang. Bahkan budaya seolah-olah dia sebagai hal yang tradisional. Tidak. Budaya itu selalu mengalami pergeseran-pergeseran. Ya, seperti yang tadi diceritakan oleh dokter, ini kan sebetulnya mediumnya aja yang berubah, tetapi otomatis akan mempengaruhi pola perilaku dari para katakanlah para medis dan segala macam, termasuk pasien juga. Memang saya 2007 kalau tidak salah, waktu itu anak saya karena demam berdarah, tiba-tiba ada satu pasien anak kecil orang asing, mungkin dia dari Amerika atau tiba-tiba masuk di rumah sakit Kando. Terus dia datang dibawa dari kampung di Minahasa, ternyata dia dipatok oleh OVO. Lebah yang jahat itu di Minahasa kan disebut dengan patirukan. Jadi anak ini ternyata diserang oleh lebah. Nah, karena dia dibawa di sini, tapi dibawa di ke rumah sakit sana, karena dia menggunakan asuransi internasional, maka dengan asuransi itu di bawah tenaga ahli dari Singapura membawa pesawat dan sudah datang dengan alatnya membawa anak itu ke sana. Itu mungkin yang tadi dokter bilang. Jadi ini akan akan berkonsekuensi terhadap misalnya pasien-pasien yang datang dari luar yang misalnya berwisata. Ya mereka kan punya asuransi kesehatan. Jadi kita tinggal di sini. Tidak perlu helikopter datang ke sini. Dengan teknologi ini kita bisa menghubungkan Singapura. Tidak perlu jauh-jauh lagi. Mengurus lebih banyak. Medium itu artinya medium ini akhirnya juga akan menyebabkan terhadap perubahan perilaku. Perubahan perilaku kalau selama ini para dokter hanya menggunakan misalnya secara manual, ya secara otomatis mereka harus mengubah perilaku mereka dengan menguasai cara-cara kerja telemedicine metaverse ini atau yang saya sebut dengan cyber health lah. Jadi cyber health ini kan sebetulnya cyber ini sekarang kan cuma berkelahi di masalah yang menurut saya tidak fundamental. Salah crime. Misalnya cyber crime itu lebih kepada pencurian uang lewat dana itu. Tapi orang tidak melihat hal-hal yang mungkin lebih positif, misalnya terhadap kesulitan saya, misalnya hilang di satu tempat, atau kena serangan jantung, atau kena penyakit apa. Ini juga teknologi cyber harusnya sudah berada di situ. Makanya sekarang ini disebut sebagai era cyber war. Cyber war juga akan mempengaruhi perilaku manusia. Tetapi saya sedang berpikir juga bahwa
pasti, menurut saya, pasti tidak semua peradaban itu, kebudayaan itu menjawab yang mutakhir lebih cepat. Karena pergerakan kebudayaan itu, yang mutakhir bekerja lebih cepat, tapi yang non mutakhir itu bekerja lebih lama. Iya. Seperti yang tadi yang dokter bilang, ini problem mereka sekarang ini ada di dua dimensi, yang health urban, jadi kesehatan masyarakat kota, masyarakat urban, dan health rural, kesehatan di masyarakat desa. Iya. Apa penyakit yang dominan di desa, apa yang penyakit dominan di kota, Iya. dan apakah penyakit yang di kota ini disebabkan oleh kemajuan teknologi atau peradaban, atau kenapa misalnya orang yang di desa kok bisa penyakit kena yang disebut penyakit yang mahal di kota, misalnya serangan jantung. Jantung itu harusnya kalau dilihat dari dokter lebih tahu ya, tapi jantung itu kan lebih banyak disebut karena pola hidup. Ya, benar. Karena Apalagi kalau pola sudah hidup, ya, pola hidup, makan makan segala macam, semacam penelitian Profesor Dokter Grace dia meneliti tentang public health, kesehatan masyarakat Minahasa yang suka mengkonsumsi makanan berlemak, dalam hal ini babi, ya. Daging-daging begitu. Dan mereka berpotensi. Sebetulnya menurut saya boleh saja makan berlebihan asal ada keseimbangan, misalnya dengan olahraga sepeda. Jadi yang tadi dokter bilang, jadi kita juga harus memulai kalau di tingkat rural, health rural itu adalah memulai aja dengan preventif, pencegahan. Pencegahan itu artinya memberi asupan pengetahuan baru terhadap pola konsumsi coba diubah loh, gitu. Pola konsumsi diubah, pola hidup diubah. Padahal masyarakat desa, ya kan? Sebetulnya kalau kita lihat masyarakat desa pada umumnya, tapi desa juga ini sudah jadi relatif menurut saya secara kultural. Karena mungkin di lapisan teratas itu mereka mungkin tidak lagi hidup dengan pola rural, dibanding yang pola sedikit di atas. Nah ini yang pola di atas ini umumnya yang menurut saya identifikasi adalah pola elit masyarakat yang umumnya adalah, maaf ya, ASN. Jadi ASN ini yang mengisi. Nggak usah minta maaf untuk mengatakan. Nah, maksudnya karena saya bekas ASN. Kalau waktu saya dulu masih ASN, ya saya tidak perlu minta maaf. Karena ASN ini artinya mempengaruhi struktur. Jadi betapa beratnya juga sebetulnya, karena ASN ini sebetulnya adalah struktur dari masyarakat yang sangat menentukan piramida di bawah masyarakat itu. Karena ASN ini kan, kalau masyarakat ini adalah satu piramida, ASN itu kan cuma puncaknya kan. Sementara yang di bawah ini, piramida ini atau icebergnya ini, di bawahnya ini masyarakat. Jadi mungkin pola hidup budaya itu yang kita obat dari piramida di atasnya. Jangan kita tagih dari bawah. Contoh dan teladan. Iya kan? Harus jadi contoh dan teladan di piramida atas ini. Kalau piramida di atas ini yang tidak bisa memerintah, ya sudah ambruk. Kembali lagi ke kultur ya, Bang Denar ya. Sangat tepat. Itu semua adalah kultur. Jadi kultur itu diantisipasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi saya tidak terlalu khawatir dengan munculnya kekuatan metaverse. Yang jelas kehidupan itu selalu akan balance. Di earth itu, bumi itu selalu ada dalam posisi balancing. Dia selalu mencari keseimbangan seperti dokter bilang tadi. Kalau kita terlalu menekankan sosialnya, tidak menekankan yang bukan sosialnya atau bisnisnya, bangkrut. Tidak ada satu kehidupan pun kalau Anda tidak mampu menciptakan balancing di dalam kehidupan Anda tidak usah tunggulah. Anda sendiri akan menjadi korban dari itu. Jadi peringatan kita secara kultural, jadi hidup kita itu harus diolah dengan nilai-nilai yang seimbang. Itu yang saya maksud. Jadi nilai-nilai fundamental itu adalah nilai-nilai seimbang. Nilai-nilai luhur. Iya kan? Kalau misalnya paling sederhana, kalau ini bukan milik Anda, ya udahlah, nggak usah paksakan bahwa itu harus menjadi milik Anda kan begitu. Kalau ini juga bukan apalah begitu. Tapi ini kan tidak mudah. Karena manusia itu telah dipengaruhi oleh kultur yang begitu besar,
yang dipengaruhi oleh satu sistem ya. Ini sebetulnya yang saya mau kritik juga di kultur kesehatan adalah sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme itu dia hanya berorientasi satu profit, kedua menumpuk. Dia menumpuk apa saja dia mau tumpuk. Dia enggak pesingkan Anda mau dapat atau enggak, aku tumpuk dulu lah. Belakangan nanti itu. Nah, itu kultur kapitalisme seperti itu. Nah, dunia kesehatan mulai tahun 70-an mulai dipengaruhi oleh sistem kapitalisme kesehatan, terutama pada masalah obat. Nah, sumber daya obat ini kan di beberapa negara kan sudah mulai terbatas kayak Cina. Cina dulu mengenakan herbal-herbal sebagai kedokteran alternatif dalam masalah medical health lah ya, atau penanganan medis dengan obat-obatan, dengan medisin ya. Tapi kemudian mereka sumber daya mereka mulai berkurang. Mereka mencari alternatif-alternatif lain. Laboratorium mereka mulai bekerja dengan ini. Jadi saya kira bahwa ya sebetulnya kita tidak juga harus mengedepankan budaya bahwa ya ini semua ini ya sudah takdir Tuhan. Enggak lah. Jadi jangan pesimis seperti itulah. Kita kan dibekali Tuhan pikiran, jadi harus kita pikirkan sejak awal. Kembali lagi yang seperti Bang Reynard bilang, harus ada health pikirannya kita, ya kan Bang? Tadi seperti Bang Reynard bilang di awal, kekuatan dari pikiran kita mesti sehat, harus sehat dulu. Ya, memang tadi dokter itu sudah menceritakan, memang secara teori kebudayaan, dokter sudah menjalankan yang disebut dengan 3 fase. Jadi 3 fase dalam strategi kebudayaan itu sudah dilakukan. Jadi fase pertama kebudayaan itu adalah yang sifatnya tadi, yang sifatnya lebih metafisika, mistik. Orang bekerja itu berdasarkan nalurinya aja, apa? Ya, naluri dia bekerja, wah ini begini-begini. Itu fase awal dari kebudayaan manusia selalu seperti itu. Anda sebelum bertindak kan harus dipikirkan, aku mau apa, aku mau apa. Kita kan semua abstrak. Aku mau ambil apa nih? Kalau kita sekolah mau ambil apa? Itu tahap 1 dalam kebudayaan manusia. Tahap kedua baru dia mulai mengambil jarak yang disebut dengan tahap ontologis. Ontologis itu ada ketika Anda, saya mau sekolah dokter. Apa? Kalau saya ingin mengetahui kesehatan manusia segala macam. Dia mulai mengambil jarak dengan apa yang dia hadapi. Itu tahap ontologis. Nah, yang sekarang kalau 2 tahap itu sudah dilewati dan sekarang sudah sampai, sekarang kita masuk pada tahap yang disebut dengan aksiologi atau tahap operasional. Karena sekarang dokter sudah pada tahap operasional, sudah lagi ada dalam posisi ini. Posisi ini sudah dia lewati kan. Misalnya rumah sakit udah sekarang, ya udah gedung mewah, masa kita nggak bisa bikin dengan gedung mewah begitu, kita nggak bisa menyaingi. Kenapa cuma Elizabeth Hospital, Penang Hospital, ya kan? Kenapa nggak Odeska Hospital? Nah, baik. Penang kedua. Apa kita beda dengan mereka? Sumber daya kita punya. Ya, mungkin kita lebih kaya dari Singapura kalau dari segi sumber daya. Kalau kita membutuhkan misalnya kita membutuhkan herbal yang lebih membantu, kita lebih kaya di sini dibanding Singapura. Singapura itu tak ada apa-apanya, kebun-kebunnya nggak ada, itu tanaman-tanaman itu semua artifisial. Iya, artifisial itu kan itu. Jadi sebetulnya saya kemarin ke daerah Bola Mongondo, saya jalan itu, saya lihat begini. Ketika sedang dibangun kan di situ industri, tapi saya lihat masih banyak juga artinya alam-alam yang masih kita bisa gunakan untuk kehidupan yang lebih lebih optimis kita hadapi setelah pasca pandemi ini. Jadi begitu. Jadi sebetulnya berjalan, artinya kebudayaan itu kita berjalan aja dan kita melihat yang indah, itu kita sudah jauh lebih sehat loh. Gitu. Ketika Anda turun dari sini macet segala macam, itu sudah mempengaruhi adrenalin Anda kan, bagaimana dong? Iya, betul. Kan? Kalau begitu adrenalin Anda bekerja tidak, zat-zat oksitosin atau dopamin dia tidak bisa bekerja secara normal, sudah datang stres, dan stres ternyata lebih memicu cepat penyakitnya datang dibanding yang lain-lain, dibanding misalnya pengaruh virus, pengaruh bakteri dan sebagainya. Ternyata yang saya lihat ini kok ada disebut sebagai ada satu orang ahli biologi,
Tapi dia mempelajari namanya Gerd Bardner, dia mempelajari sebetulnya hubungan manusia itu dalam kesehatan itu yang disebut dengan spontaneous healing. Jadi kesehatan yang lebih spontan itu justru dari kita sendiri, bukan karena tahap kuratif dari tahap mungkin sampai pada tahap paliatif sebetulnya. Tapi saya kira ini siklus. Iya, jadi ini lumayan kalau dibilang tentang teknologi yang ada di rumah sakit ya, dengan perjalanan yang mungkin proses-proses perkembangan yang luar biasa juga, itu menjadi banyak sekali pembahasan mungkin yang bisa kita lihat dari setiap titik-titiknya. Nah, dari Bang Renard sendiri, itu tanggapan dari Bang Renard yang cukup menarik, luar biasa dalam tentang mengenai kultur yang ada di teknologi sekarang yang ada di rumah sakit. Nah, kalau dari dokter sendiri nih, bagaimana kalau untuk antara sistem? Tadi kan kita membahas tentang teknologi teknologi Bang Renard. Nah, ini kita ke sistem. Okay. Sistem rujukan di Indonesia. Mungkin itu apalagi salah satu yang ada di Sulawesi Utara ini. Seperti apa kalau sistem rujukan sendiri yang ada di rumah sakit umum daerah ini seperti apa? Ya, kita kan topiknya strengthening. Strengthening itu kan penguatan. Kenapa kita harus lakukan strengthening? Karena kita selama ini lemah. Kenapa lemah? Karena memang tadi kondisi geografis yang menyebabkan kita lemah. Nah, sehingga itulah yang ada sistem rujukan. Jadi ketika tidak mampu ditangani oleh Fasiankes di Puskesmas, dia rujuk ke atas, ke rumah sakit umum daerah, mungkin kelas D atau kelas C. Kelas C tidak bisa tangani, dia ke atas lagi ke kelas B dan seterusnya. Nah, kalau sistem itu kan yang tadi sarana prasarana, kemudian sumber daya manusia, peralatan, dan begitu banyak sekali hal tentang sistem. Tapi yang menurut saya ya, kalau ditanya ke saya, mana sih yang paling prioritas dari 5 hal tersebut, saya akan menyebutkan sumber daya manusia. SDM. Karena dengan adanya SDM yang dibutuhkan, misalnya SDM spesialistik atau subspesialistik, kita taruh di situ. Itu akan terjadi penguatan di situ. Karena apa? Peralatannya akan datang. Kemudian penunjang-penunjang lainnya akan datang, dan Menteri kita luar biasa hebatnya, Menteri Kesehatan saat ini sudah melakukan berbagai macam terobosan. Ya. Terakhir Pak Menteri mengeluarkan Permenkes nomor 14 yang judulnya itu adalah tentang mengatur tentang adaptasi dokter-dokter warga negara Indonesia lulusan luar negeri, jadi WNI LLN. Kalau dulu dokter-dokter warga negara Indonesia yang pergi sekolah spesialis di luar negeri harus melaksanakan adaptasi di universitas. Sekian lama dia menghabiskan waktunya di universitas tanpa dia bermanfaat bagi masyarakat. Bayangkan dokter yang kuliah di Jerman atau di negara-negara maju lainnya, dengan begitu tingginya kemajuan teknologi kedokteran yang mereka miliki, begitu banyak jurnalnya yang mereka hasilkan, mereka datang ke Indonesia harus dipaksa dalam tanda petik, dia harus kuliah lagi di sebuah universitas dalam rentang waktu yang sekian lama, baru dia akan mendapatkan STR untuk dia bisa praktek secara mandiri di rumah sakit yang dia pilih, yang dia putuskan untuk dia mengabdi. Nah, Pak Menteri melihat ini sebagai sebuah masalah dan merubah. Ya, saya mengatakan Pak Menteri Kesehatan kita sekarang ini Menteri Kesehatan terkeren dalam sejarah Indonesia. Karena apa? Beliau merubah, langsung membuat dokter-dokter WNI LLN itu, ya, warga negara Indonesia lulusan luar negeri itu, untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat, bahkan memberikan penguatan, memberikan strengthening di rumah sakit yang tertentu yang memang sudah ditunjuk untuk terjadi penguatan tadi supaya sistem rujukannya bisa berjalan. Ya, kita mendapatkan berkah itu, kita mendapatkan kiriman beberapa dokter ya dari lulusan luar negeri ini, adaptasinya dilaksanakan di RSUD ODSK selama sekian lama. Yang pertama kali ini adalah dokter ortopedi. Jadi kita sebentar lagi akan ada dokter ortopedi yang selama ini tidak ada di kita. Dan dalam aturan Permenkes nomor 14 itu akan dibentuk komite adaptasi bersama namanya ya. Nah, dengan adanya ini itu menghasilkan sebuah komite bersama adaptasi tadi ya. Dengan adanya terobosan ini pasti memberikan perubahan budaya lagi di rumah sakit tersebut. Karena apa? Transformasi teknologi, transformasi ilmu, transfer ilmu, transfer teknologi, transfer skill akan terjadi dari misalnya Jerman, Inggris dan negara-negara maju lainnya, Korea dan Jepang ke RSUD ODSK. Saya ketika dihubungi itu saya langsung mengatakan kepada
teman yang dari Kemenkes, kami RSUD ODSK akan menyiapkan karpet merah untuk program dari Pak Menteri ini. Kita akan menyesuaikan apapun kebutuhannya. Saya akan lapor kepada Pak Gubernur, kepada Pak Wakil Gubernur, Pak Sekprov, Ibu Kepala Dinas, agar supaya karpet merah itu bisa sama-sama kita gelar, agar supaya dokter-dokter WNI LLN ini bisa bekerja di tempat kita, yang membuat RSUD kita akan terjadi penguatan. Besok saya akan ditugaskan untuk ke Jakarta untuk mengurus ini. Dan itu akan kita follow up dengan baik, akan kita kerjakan dengan baik, konsekuensi-konsekuensi apa yang harus kita sediakan di daerah, agar supaya layanan ini bisa sukses. Nah, ketika ini di ODSK ini sukses, mungkin Pak Menteri mau agar supaya kita menjadi rumah sakit pilot project, ini bisa direplikasi di tempat-tempat lain, di provinsi-provinsi lain. Jadi berkahnya dari ODSK, dia bisa menularkan berkah itu ke rumah sakit yang lain, dan akan terjadi penguatan-penguatan lain juga di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Itu sesuatu yang pekerjaan. Jadi kalau untuk sumber daya sendiri sudah siap ya Pak ya dalam hal ini? Secara internal kita siap, tidak ada masalah. Jadi kalau dari pasien-pasien sendiri dengan adanya mungkin dari SDM yang ada di rumah sakit, apakah dari pasien sendiri bisa menerima dengan adanya perubahan atau perubahan-perubahan yang terjadi di rumah sakit umum? Pasti pasien akan terlayani dengan baik. Yang sebelumnya ketika pasien datang di sebuah rumah sakit, kemudian dia harus dirujuk ke tempat lain, ya, padahal dia membayar tarif yang sama di BPJS dengan seorang, misalnya dia guru di misalnya di RSUD Liun Kendage misalnya. Dia guru, dia dibawa ke rumah sakit Liun Kendage karena di Liun Kendage tidak ada dokter yang dia butuhkan, dia harus dirujuk lagi ke Manado. Biaya rujukan itu tidak dibayar oleh BPJS, dibayar oleh pasien yang bersangkutan. Orang yang jaga juga tidak dibayar. Kalau dia bawa 2 orang, dia harus tanggung sendiri. Ini biasa yang menghalangi atau menghambat terjadi rujukan karena apa? Pasien tidak punya uang. Kepesertaan BPJS-nya itu dari KIS. Ya, ataupun kalaupun dia misalnya membayar dari pendidikannya sebagai guru, ketika dia harus membayar biaya perjalanan yang panjang, belum lagi itu kan menjadi masalah. Nah, ini yang ke depan memang harus kita sama-sama pikirkan agar supaya ya penguatan-penguatan itu bisa betul-betul terjadi di berbagai tingkatan, supaya ya kita bisa menangani tanpa harus merujuk, mungkin dengan menggunakan salah satu yang sudah kita kembangkan dengan teknologi metaverse ini. Selain itu kita juga mengembangkan yang namanya home care paliatif. Jadi ini memang sesuatu yang kita kembangkan sebagai terobosan. Ya. Rumah sakit kan dia masing-masing mengembangkan program unggulan. Hampir semua sudah habis di rumah sakit ODSK kan rumah sakit yang baru. Rumah sakit lain sudah bikin ginjalnya, jantungnya. Kita apa? Ya sudah, kita ambil paliatif yang tidak diambil oleh rumah sakit lain. Bahkan oleh beberapa rumah sakit dianggap ini sebagai beban pelayanan yang tidak menghasilkan revenue. Tapi ini kita putar, Pak. Sebuah hal yang dihindari oleh rumah sakit lain menjadi opportunity bagi kita. Paradigmanya kita rubah. Palliative care, home care ini kemudian kita laksanakan, dan ternyata itu menarik perhatian para stakeholder terkait di Jakarta. Ya. Jadi Prof. Aru itu Ketua Yayasan Kanker Indonesia melihat ini sebagai terobosan baru, dan baru ODSK yang melakukan itu. Beliau langsung datang dengan 2 tim dokternya, Dr. Honi dan Dr. Gatot, yang merupakan para sesepuh paliatif di Indonesia, datang ke ODSK melatih satu tim rintisan kita di sini yang terdiri dari sekitar 17 PPA, profesional pemberi asuhan. Lalu tim paliatif kita ini sudah siap. Nah, kemudian ternyata ini menarik juga bagi pihak-pihak yang lain, dan di ODSK lah nanti menjadi tempat pelatihan untuk kegiatan paliatif. Kemarin adalah satu pasien di rumah sakit, ketika yang bersangkutan sudah menjelang akhir masa hidupnya, rumah sakit itu akan menangani pasien itu di ICU. Dengan demikian dia akan terpisah dari keluarganya pasien ini. Nah, kalau teori penanganan paliatif care tidak bisa seperti itu. Ya, let she or he die in peace. Biarkanlah dia pergi dengan damai. Tugas rumah sakit menyediakan itu. Maka keluarga pasien menghubungi saya. Saya bilang, oke, kalau di sana tidak bisa, tarik ke ODSK. Kita aktifkan tim paliatif kita, lalu dia ditangani. Kita tidak rawat di ICU, kita taruh di satu tempat, ya, di sebuah kamar.
Keluarganya kita berikan kesempatan mendampingi dia di ujung masa hidupnya, ya. Ketika dia menghadapi sakratul maut, dia membutuhkan pendeta, kita datangkan pendeta mendoakan dia. Keluarga sangat berterima kasih dengan pola ini, dan ini adalah sesuatu yang kemudian ketika itu dihindari oleh rumah sakit lain, kita menjadikan ini, jadi kita membalik paradigma itu menjadi sebuah opportunity bagi kita. Nah, semua pelatihan-pelatihan tentang paliatif harus ke ODSK sekarang. Nah, sehingga tim diklat kita akan menjadi yang kemarin menjadi cost center, justru menjadi revenue center. Mereka harus membayar dokter-dokter kita untuk melatih. Mereka harus membayar tempat kita ke depan untuk pelatihan-pelatihan paliatif. Ini sebuah peluang yang kita ciptakan sebagai sumber yang tidak perlu kita harus memaksakan jumlah pasien, tetapi kita mengembangkan layanan-layanan yang baru yang memang mendatangkan revenue, yang tidak perlu kita harus bermimpi untuk menambah jumlah orang sakit. Tidak perlu. Tetapi orang kalau sakit ya ke rumah sakit. Kalau tidak sakit jangan dipaksakan ke rumah sakit. Orang sehat bisa ke rumah sakit dengan terkembangkan stem cell. Orang mau jadi cantik, orang mau jadi awet muda, di ODSK ke depan akan ada layanan stem cell yang sementara kita proses. Kemudian orang mau jadi kinclong seperti Mer, kita rawat dengan adanya ODSK Skin Center yang sementara kita kerjakan. Yang bangunan yang di samping 4 lantai itu, ya. Kurang lebih di tahun ini, dokter. Ya, mudah-mudahan tahun ini beres atau mungkin tahun depan awal kita sudah bisa kerjakan itu. Semua dalam tahap persiapan akhir. Jadi itu satu kali suntik, pasien itu membayar 450 juta kalau disetarkan ke rupiah. Satu kali suntik. Dan pasien-pasien itu sasaran kita adalah turis. Turis-turis dari Jepang, dari Korea, yang ketika di sana mereka bayar itu sekitar 450 juta. Kalau kita bayar misalnya, kita kasih tarif separuh di sini, dia akan ke sini karena apa? Selain dia mendapatkan layanan stem cell, dia juga bisa berwisata di sini. Itu adalah pilihan yang sangat menarik yang tidak ada di tempat lain. Hanya Manado dan Bali yang bisa menyediakan itu. Dan kita bersyukur kita diberikan alam yang indah. Yang tadi dia bermasalah disparitas, tapi kita jadikan itu juga sebagai peluang untuk mendatangkan yang namanya orang-orang datang ke sini. Ya, itulah terjadi hospital tourism dan health tourism terjadi dengan sendirinya. Karena apa? Ya karena terobosan-terobosan yang dikerjakan oleh pimpinan kita, Bapak Gubernur, yang kami follow up dengan cepat. Jadi kalau untuk yang dari turis-turis sudah bisa ini ya, Pak? Nanti akan dibukakan, Pak Gubernur lagi membuka konektivitas. Direct flight antara dari Korea, dari Jepang, dari mana-mana. Dan ternyata itu sesuatu yang kemudian merubah pandangan kita terhadap pandemi berikut. Jadi ketika diteliti, Pak Renner, dulu kan kalau terjadi pandemi, kita menutup diri dengan melaksanakan lockdown. Ternyata itu sebuah keputusan yang salah. Setelah diteliti, daerah atau negara yang kuat menghadapi pandemi berikut adalah daerah yang konektivitasnya tinggi, paling tinggi. Jadi dia terhubung kemana-mana sehingga dia bisa mendapatkan dukungan-dukungan dari berbagai tempat untuk menghadapi pandemi tersebut. Sehingga pandemi itu bisa dilokalisir menjadi kecil dan bisa diselesaikan. Kalau kita tutup begini, masalah ekonomi terjadi, Pak. Berbagai macam masalah sosial terjadi di situ. Anak-anak jadi stres karena di rumah terus. Jadi paradigma. Jadi yang sini ini jadi buffer zone. Kita jadi saling membantu, Pak, dengan konektivitas. Betul. Jadi kita buka ke sini. Ini virus ini kita lokalisir, ini membantu. Pangan kita kirim dari sini, obat kita kirim dari sini. Begitu juga kalau masalahnya di sini, kita rubah lagi begini. Nah, Singapura sudah melihat ini sebagai sebuah hal yang harus kita diskusikan ke depan. Saya kemarin dihubungi oleh seorang teman, kalau bisa saya berdiskusi tentang ini, saya bilang, kita baru akan menyelesaikan ini dalam beberapa waktu ke depan. Terobosan-terobosan ini jangan dulu dianggap sebagai sebuah prestasi. Dan saya di Nina bobokan dengan reward. Sabar 1-2 tahun ke depan. Kalau ini memang memberikan leverage, memberikan daya ungkit, ya itu akan kita secara jujur akan kita sampaikan kepada publik bahwa ini bermanfaat. Ayo replikasi. Luar biasa ini, Pak Dokter dan juga Bang Reiner. Sudah tidak terasa kurang lebih sudah 30 menit lebih kita membahas tentang strengthening RSUD di Sulawesi Utara dan juga menyangkut dengan kultur budaya yang ada di rumah sakit. Tentunya ini menjadi pembahasan yang cukup menarik dan mungkin tidak tidak cukup kalau hanya part 1, harus ada part 2-nya ini ya, Pak Dokter dan Bang Reiner. Nah, namun sebelumnya nih Pak Dokter, Injil akan menutup
pembahasan kita, karena juga sudah lebih dari 30 menit untuk pembahasan kita kali ini. Menarik ya Tribuners untuk pembahasan kita mengenai strengthening RSUD di Sulawesi Utara dengan adanya kultur budaya-budaya yang diterapkan di rumah sakit, tentunya bersama Bang Reiner dan juga Pak Dokter saat hari ini. Dan mungkin dari Pak Dokter atau Bang Reiner bisa memberikan closing statement untuk masyarakat yang ada di Sulawesi Utara atau Tribuners, pesan-pesan yang mungkin bisa disampaikan dari Pak Dokter dan juga Bang Reiner. Dari Bang Reiner dulu atau dari Bang Reiner dulu. Oke, dari Bang Reiner. Silakan Bang, di sini Bang. Senior. Terima kasih Tribuners. Tribuners. Ya, saya kira bahwa diskusi kita hari ini adalah menyangkut masa depan kita semua, menyangkut terutama yang paling fundamental dalam kehidupan pasca pandemi ini adalah kesehatan kita bersama. Sehingga saya merasa diberi peluang yang cukup baik oleh Tribuners dan terutama oleh Direktur Rumah Sakit Odeska, di mana rumah sakit ini saya juga telah melihat secara objektif bahwa inilah masa depan kesehatan kita, diletakkan di pundak Rumah Sakit Odeska untuk kita coba melihat masa depan kesehatan kita bersama itu menjadi suatu peluang yang lebih baik terhadap pembentukan apa yang saya sebut dengan budaya kesehatan bagi publik di Kota Manado pada umumnya dan publik Sulawesi Utara pada khususnya. Karena dalam rentang waktu ini kita telah melihat bagaimana penjelasan yang cukup terbuka, adanya perubahan-perubahan dalam penanganan kerumasakian dan juga penanganan masalah kesehatan. Sekali lagi terima kasih Tribuners, Anda number one rumah sakit Odeska, hebat and for the future. Yes, Oke, mantap. Baik, dari Pak Dokter Enrico, silakan. Saya pendek saja ya, karena Ner sudah memberikan yang panjang dan komprehensif. Pesan saya kepada Tribuners, terobosan apapun yang Anda lakukan, jangan sampai Anda tercerabut dari akar budaya dan kearifan lokal. Makanya libatkanlah para budayawan. Yes. Cuma itu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dokter Enrico bersama dengan Bang Reiner kali ini yang sudah membahas pembahasan kita kali ini cukup menarik dan senang sekali sudah menyempatkan waktu untuk bisa ngobrol bersama Injil dan juga para Tribuners. Kiranya ini bisa menjadi motivasi, inspirasi dan bermanfaat juga bagi Tribuners yang di rumah dan para pasien-pasien juga ya Pak Dokter ya, dan bagi anak-anak muda juga tetap membangun kebudayaan itu sendiri ya. Oke, baik, saya Injilita Karur bersama kedua narasumber kali ini Tribuners, sampai jumpa di live podcast selanjutnya. Dadah.